Hai teman-teman semuanya, sore ini aku mau janjian sama teman baru aku lagi. Namanya Indah. Kita janjian sebenarnya jam 3, tapi sekarang masih setengah 3, which is aku lebih cepet setengah jam. Karena biar Indahnya nanti nggak nunggu, aku juga mau prepare nyari spot buat kamera ini gitu, biar kalian lebih proper gitu. Karena kan aku baru belajar ya megang kamera, dan udah sering aku highlight ke kalian kalau aku baru banget coba-coba ngevlog. Oke, sambil ngeliat-ngeliat sekitar, tempatnya oke juga. Mari kita masuk aja langsung. Langsung pesan dulu deh. Halo, selamat sore. Sore kak, Sore. aku mau pesen. Mantap, itu aja. Siap. Open bill ya? Oke. Oke. Makasih. Sama-sama. Kita langsung cari tempat dulu. Cari tempat. Di jalan. Aku mau nyari tempat dulu. Udah dapat tempat duduk. Sekarang aku mau nungguin Indahnya nyampe. Tadi sih dia bilang sama aku baru mau OTW, terus ini belum dikabarin lagi, mungkin masih jalan. Jadi nungguin Indah datang dulu, terus kita ngobrol-ngobrol sama Indah. Oke. Ini aku mau jemput Indah dulu, katanya udah di sana parkiran. Kita cek Indah. Tuh. Indah ya? Iya. Hai, sebelah kita. Apa kabar? Baik. Akhirnya kita Sehat, ketemu Mbak. juga. Alhamdulillah sehat. Yuk, kita pesen dulu. Iya. Jadi aku udah siapin tempat duduk juga. Soalnya kan gerimis. Sendiri. Udah pesen dulu. Open bill ya mas? Pakai punya aku. Sama bill yang tadi. Kamu tahu dari mana tadi? Dari rumah. Rumahnya dari mana? Stadion Mago itu, Mbak. Oh, deket berarti ya? Heeh. Ada pintu. Ya, terima kasih. Yuk. Sini ya. Kayak lebih asik sini. Terus ke kiri. Ini aku setting kameranya dulu karena aku nggak begitu jago nih setting kameranya, dia butuh waktu yang cukup lama. Kodok. Astaga. Nah, tuh sampai dibantuin nih gue nih megang kameranya karena jatuh-jatuh takutnya. Minumannya udah datang. Minum dulu ya, Mbak. Iya, minum dulu. Biar rada seger. Ini hujan juga kan, jadi ngebuat rada Iya, hawanya. panas. Pagi tadi padahal enak loh, Mbak, hawanya. Buat mager. Enak buat mager, kayaknya setiap pagi enak deh buat mager. Iya sih. Indah kemarin sempat ini kan, apa namanya, ngechat di Q&A kalau sempat pacaran terus udah putus, tapi putusnya baik-baik. Yang tanda kutip putus baik-baik. Cuman ada campur tangan orang tua tuh sih, gimana sih awal mulanya mau berhubungan sama dia tuh sampai akhirnya putus tuh gimana sih? Nah, sebenarnya tuh itu tuh kita nggak ada apa ya, status pacaran gitu, Mbak. Nggak ada Jadi status kayak, pacaran. komitmen lah. Ya, komitmen ya. Kayak, terus itu tuh dari 2019 sama dia tuh, terus akhirnya jalan komitmen itu. Tapi dari awal kayak baru 2 bulanan gitu loh, Mbak. Itu pas bapakku tuh bilang, mbok kalau cowokmu ke rumah nggak cuma apa perlunya gitu loh, Mbak. Maksudnya kan cuma kayak jemput aku, terus habis itu nggak ngajak ngobrol apa basa-basi gitu loh, Mbak. Tuh. Tapi si dianya itu emang orangnya tuh harus gimana ya, harus kayak dijawil dulu kalau mau ngobrol. Ini ya lebih emang pendiam. Sebenarnya tuh gitu. Emang sebenarnya pembawaannya pendiam banget gitu. Kayak gitu. Terus aku juga udah bilang sama bapakku kayak gitu, tapi aku juga nyampein ke dianya gitu loh. Tapi terus dia cuma
ya aku sesuk tak berusaha gitu. Tak berusaha ngajak ngobrol orang tuamu gitu. Terus seiring berjalannya waktu enggak, dia tetap aja kayak gitu gitu loh mbak. Terus ke rumah ya ngobrolnya cuma apa ya, kayak bapak aku tuh udah kayak terlanjur first impressionnya sama si Dianya tuh gak kayak bagus karena dia pendiam. padahal tuh benar-benar ibu bapak aku tuh sebenarnya orangnya tuh enak gitu loh mbak, Santai. enak. Jadi kayak sesuka bercanda gitu loh sama teman-temanku kayak gitu. Terus tapi karena orang tuh beda-beda ya mbak. Iya. Terus dia itu tetap kayak gitu. Terus akhirnya aku juga gini ya, semakin lama tuh kayak semakin sebel sama kesalahan yang dia lakuin tuh dilakuin lagi gitu loh mbak. Aku tuh sebenarnya tuh orangnya, aku sama dia sama-sama nggak suka ngelarang gitu, terserah. Yang penting kan kayak kebebasan, yang sebebas-bebasnya itu adalah yang tahu batas ya mbak. Betul. Nah, itu kan udah gitu, kita percaya benar-benar percaya. Tapi di balik itu tuh ternyata nggak membuat dia tuh sadar gitu. Jadi kayak kasarannya tuh kayak dianggap Indah Kayak digampangin. bakal maafin kayak gitu mbak. Aku sampai sebelum pisah gitu loh mbak, itu tuh aku niatnya ngajak break. Tapi itu berlangsung berapa lama? Maksudnya berapa lama kamu punya masalah sama dia yang berulang terus akhirnya kayak gitu terus? Sebenarnya selama berhubungan sama dia gitu loh mbak. Jadi berapa lama tuh? Setahunan. Selama setahun setiap ada masalahnya itu masalah-masalah kecil, tapi dia tipikal yang selalu ngulangin lagi, terus habis itu kayak gampang lah ceritanya gitu kayak gitu. Terus kayak gitu. Terus aku pas capek-capeknya itu tuh dia kayak 2 minggu terakhir, maksudnya 2 minggu terakhir sebelum break, aku ngajak break itu tuh kayak beda gitu loh mbak. Nggak tahu dia lagi ada masalah tapi nggak cerita sama aku apa gimana. 2 minggu sebelum putus ya? Sebelum itu. Terus dia malah yang ngatain aku beda, padahal ya karena kurang komunikasi tuh loh mbak. Dia bilang aku yang beda padahal aku ngerasa dia yang beda kayak gitu loh mbak. Iya, karena mungkin setelah kamu ngerasa kamu malesnya itu, dia merasa ada perbedaan dari kamu, cuman kamu tidak menyadari, kamu kan merasa kamu males aja kan gitu kan. Dan kalian satu sama lain ngerasa sama-sama kok ini beda sih orang ini, padahal dia juga ngerasa kamu juga beda kayak gitu kan. Kayak udah gitu. Makanya terus aku ngajak ketemu pun itu susah banget. Aku sampai kan biasanya kan kalau ketemu tuh kalau hari-hari weekend gitu loh mbak, soalnya kan dia juga kerja gitu loh mbak. Terus tapi itu kayak dia tuh benar-benar lagi pengen sama dirinya sendiri, jadi kayak benar-benar susah banget. Berarti itu sebelumnya emang kayak gitu juga apa baru 2 minggu ini? Sebenarnya dia tuh orangnya yang aku seneng gitu loh mbak. Kamu duluan pokoknya yang selalu. Enggak, maksudnya dianya aku tuh kayak bahasa kayak dianya gitu mbak. Diriku sendiri sih baru orang lain kayak gitu. Berarti mbak, aku egois lah, dia mementingkan dirinya sendiri lah. Nah terus kamu bisa berhubungan dengan orang yang kayak gitu tuh awalnya gimana? Ya kita agak maju lagi nih. Awalnya gimana kok bisa tiba-tiba aku berhubungan sama dia? Aku sebenarnya dulu yang senang sama dia mbak. Aku dulu yang senang sama dia kayak gimana ya? Aku sukanya tuh dia orangnya nggak ribet kayak gitu loh mbak. Maksudnya nggak suka ngelarang-larang juga gitu loh mbak. Bahkan dia tuh nggak pernah kayak cemburu aja cuma sekali itu karena aku main sama temennya dia sendiri gitu loh mbak. Wes, maksudnya setelah itu kayak ya udah terserah gitu loh mbak. Kayak cemburu pun jarang. Jadi itu yang kayak membuat berarti dia tuh sama aku benar-benar atas dasar setia sama percaya gitu loh mbak. Kamu awalnya menganggapnya seperti itu. Terus yang maksudnya tuh yang buat aku tuh deket lagi tuh, dia tuh sampai pernah bilang, aku pengen serius sama kamu, pokoknya besok bakal nikahin kamu. Dia bilang gitu? Gak usah bilang kayak gitulah, kalau misal kayak, dan dia tuh ada janjinya gitu loh mbak. Dia ada kata-kata aku janji kayak gitu. Maksudnya kalau misal nggak mampu gimana ya, memenuhi janji memenuhi janji itu tuh
nggak usah lah bilang gitu dulu, maksudnya ya jalanin aja gitu loh kan, kayak membuat aku tuh kan ujung-ujungnya nih pas Berharap. kemarin. Jadinya berharap Mm-mm. jatuh kayak ngerasa cuma Iya. dikasih harapan palsu doang nih. Jadi pas kemarin pas break itu aku bilang aku capek, kamu selalu ngelain kesalahan yang sama, aku nggak tahu akhir-akhir ini kamu ada masalah apa, kamu kayak tertutup sama aku, terus kamu malah ngatain aku yang beda lah kayak gitu. Terus kemarin aku ajakin nyelesain masalah pun dia bilang gini, aku capek, aku baru nggak mau punya masalah, padahal itu benar-benar harus diomongin gitu loh mbak. Kan di situ aku kayak puncak-puncaknya tuh kayak lah, maksudnya ini baru kayak gini gitu loh. Apalagi besok kalau misal benar-benar berkeluarga, kalau ada masalah yang benar-benar harus diomongin gitu loh mbak. Aku pernah merasa kayak gitu, makanya aku setelah ngajak break, aku ngajak berapa ya, 2 hari apa 3 hari kemudian tuh kayak ngajak ketemu lagi gitu loh mbak. Kamu merasa bersalah? Aku ngerasa kayak kayaknya tetap harus ada yang diselesaikan nih, ada tanya-tanya nih di sini. Nah, ternyata break yang ditangkap sama dia tuh udah, jadi dia mikirnya aku bener-bener menyudahi gitu loh mbak. Padahal maksudku tuh biar kita tuh sama-sama berpikir. Nah kayak gitu loh mbak. Di situ aku nangis, dia juga nangis. Aku bener-bener baru kali itu lihat dia nangis. Dia tuh nangis karena menangkap udahan itu apa? Dia terima nggak sebenarnya nggak terima. Bahkan sampai sekarang pun dia kayaknya benci sama aku, soalnya aku sampai diblokir gitu loh mbak sama dia. Padahal dia tuh bukan tipe kalau orang yang kayak gitu. Dia cerita sendiri sama aku, maksudnya dia pernah bilang aku nggak suka nge-hide orang, nggak suka ngeblokir kayak gitu. Dia nggak suka, dia tuh nggak suka punya musuh. Bilang aku juga gitu loh mbak orangnya. Terus loh, berarti aku tuh kayak masih sampai sekarang pun kayak dinilai sangat bersalah itu loh kayak mbak. Jadi kayak aku tuh sebenarnya tuh aku butuh ngobrol sama dia, tapi pas aku tahu dia blokir aku kan, tapi di WhatsApp belum diblokir ya mbak, aku nggak diblokir, itu tuh di Twitter. Aku tuh kayak apa ya mbak, istilahnya kayak golek kok ini nggak pernah muncul tuh nggak pernah muncul lagi namanya dia. Terus baru sadar kamu kalau diblok. Itu karena kan di DM Twitter itu mbak kan pernah DM-an. Nah itu aku klik iya loh, aku diblokir, terus tak screenshot, terus tak tanyain WA-in ke dia. Jadi sekarang milih buat musuhan, padahal kita tuh sepakat kalau buat temenan baik-baik gitu loh mbak. Terus sama dia cuma diri sampai sekarang. Kamu nggak pernah berusaha untuk kejar dia? Enggak, aku kayak gimana ya udahlah gitu loh mbak. Aku sebenarnya gimana ya, tapi ada ngerasa ada yang ganjil nggak sih yang belum terselesaikan gitu? Ganjil sampai sekarang masih ada yang kayak gitu. Masalah apa sih? Salah satu contoh masalah yang ngebuat kamu nggak apa-apa dan dianya ngulangin terus apa sih? Ya kalau yang benar-benar buat dek tuh ya ya apa namanya, kalau dia pertama ya mbak, kalau dia ke rumah itu loh mbak, maksudnya aku pengen banget, maksudnya mbak basa-basi sidik lah gitu loh mbak. Tapi emang dia datang nyolong aja, nggak pernah sapa-sapaan Pak Bu gitu? Iya maksudnya ya tetap saling kan, tetap saling gitu mbak, maksudnya kayak ambil hati gitu loh. Tapi dia akhir-akhir pas mau putus itu baru kayak gitu. Dia ini sih kayak apa ya, kayak ada usaha buat ini ibuku gitu loh mbak, kayak bawain apa gitu kan, biasa kalau ibu-ibu tuh suka ya mbak. Kayak gitu. Terus tapi akhirnya tetap bapakku kayak gini ya, kayak udah ikut jadi gedek kesel gitu. Kayak gitu loh mbak. Itu terus apa ya, kayak kebiasaannya dia yang boros banget. Serius aku nggak maksudnya kalau misal dia punya sangat banyak penghasilan pun nggak apa-apa gitu. Pokoknya aku tuh pengennya tuh mbak ya nabung. Borosnya buat apa? Tapi buat kesenangannya dia kan. Tadi aku di awal bilang kan mbak, kalau dia tuh yang penting aku sih senang. Nah kesenangannya dia tuh apa ya? Kalau misalkan bermanfaat kan ya masalah apa menurutmu itu nggak bermanfaat? Enggak. Apa tuh salah satu contohnya? Kayak misal beli barang yang dia tuh udah punya banyak gitu loh mbak, tapi dia tetap beli itu sepatu kayak apa gitu. Iya pokoknya suatu alat gitu loh mbak. Kayak gitu. Terus
aku udah pernah bilang kan, misal ya aku bilang misal kamu punya gaji segini, kamu pakai 70% terus 30%-nya buat tabung, atau sebaliknya kamu pakai 30% yang 70% buat tabung, kayak gitu. Terus kalau misal kamu pakai tabungan itu, kamu kayak istilahnya utang sama tabunganmu sendiri. Aku udah bilang gitu Iya. Mbak, biar kalaupun itu tuh tabungan nggak nambah tuh, yang penting jangan sampai berkurang. Aku bilang kayak gitu. Terus aku sama dia kayak apa namanya, nggak digubris gitu loh Mbak, padahal dia sendiri yang pengen mbak aku tuh diingetin kayak gitu loh Mbak. Oh, jadi kamu tuh mempermasalahkan ketika dia membeli sesuatu barang-barang yang Yang menurut kamu useless. tidak bermanfaat gitu buat dia gitu kan. Tapi kamu pernah nggak nanya sama dia kalau misalnya pernah nggak kamu nanya sama dia kalau itu barang juga sebenarnya nggak useless dan dia mengaku itu useless gitu? Useless. Dia mengaku kalau itu useless. mengakui Berarti sebenarnya kamu bermasalah sama dia tuh tidak ada campur tangan orang ketiga, nggak ada masalah yang buat kamu. Maksudnya dia nyakitin perasaan kamu, itu sebenarnya nggak ada ya. Cuma masalah-masalah minor yang akhirnya kamu menuntut dia untuk kamu tuh harus berubah dari kebiasaanmu yang seperti ini kayak gitu kan. Dan emang merubah kebiasaan seorang itu kan nggak gampang. Dan mungkin di sini kamu kurang adanya bersabar, akhirnya membuat kamu udah kita break aja. Ketika break dan terus kamu, dia nangkepnya beda. dia nangkepnya beda, akhirnya membuat kamu menyesal gitu. Iya, Ya kan? sebenarnya ada kok nyesel sih. Sampai sekarang kamu masih mikirin ya? Sekarang perasaanmu gimana? Apa kamu udah deket sama cowok lain dan akhirnya bisa melupakan dia, atau tetap masih ganjel? Enggak nih, aku belum bisa deket sama orang lain, aku harus selesaiin dulu nih sama sini. Sebenarnya tuh setelah ketemu yang habis aku ngomong break itu loh Mbak, Iya. itu ada ketemu lagi makan, habis makan itu terus ke rumahnya dia. Nah di situ penyelesaiannya, aku bilang kayak gini loh, sebenarnya kemarin aku tuh tak jelentrein semua, tak jelasin gamblang gitu loh Mbak. Terus dan sebenarnya tuh kayak kan aku sebelum ini balik lagi maju ya Mbak. Iya. Nah itu tuh sebelum aku bilang break sama orangnya, itu tuh aku kayak diomongin sama bapakku sebenarnya. Intinya tuh ini keputusanmu, tapi kalau bapak udah kurang suka sama orangnya, dan ibuku juga sama kebiasaannya dia. Kalau soalnya itu Mbak, kalau misalnya serius sama anakku, yo sebenarnya anakku tuh scary dewe yang diambil hatinya, malah yang penting tuh orang tuanya gitu loh Mbak. Iya, karena kan hitungannya nanti suatu saat misalkan ini hubungannya serius, kamu tuh akan mengambil anakku gitu. Iya. Dan aku juga akan jadi bapakmu gitu iya, kan gitu. Iya kayak gitu, bapakku gitu. Kalau misal kalau ini Kamu cowokku punya gitu pacar, loh, kayak gitu Mbak. Nah dia Itu, gimana menanggapi apa yang kamu dia bilang gini, jelaskan? aku kaget banget pas aku pas terakhir itu aku bilang, kan kamu pernah bilang sama aku katanya kamu mau serius, kita mau sama-sama beriringan serius ke jenjang yang lebih serius gitu loh. Tapi setelah tak jelasin kok kayak gini malahan gitu loh. Aku bilang orang tuaku agak nggak seneng karena si kamu yang menurutku itu tuh bisa dirubah. Tapi terus habis itu dia bilang, ya kalau udah kayak gitu berarti orang tuamu nggak bisa nerima aku apa adanya. Dia bilang gitu kan, aku enggak gini loh. Jadi yang bapak ibuku cuma pengen kamu tuh ambil hatinya. Iya, ambil hatinya. Aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang, dia tetap kekeh, maksudnya. Terus dia bilang gini, ya kalau misal aku mau berusaha, terus besoknya kan nggak tahu kita orang tuamu bakalan suka sama aku atau tetap nggak suka sama aku. Makanya dia dia malah itu nangkepnya berarti orang tuamu nggak bisa menerima aku apa adanya yang kayak gini gitu loh. Terus habis itu penyelesaian ketika kamu ketemu akhirnya memutuskan apa, konklusinya apa, hasilnya apa? Tetap dia mikirnya gini, ya udah kita udah putus kok, ya udah gitu. Tapi kenapa berujung ke putus? Udahan. Dia bilangnya udahan, aku bilang nggak udahan, itu break.
biar kita tuh sama-sama mikir kayak gitu loh. Terus dia bilang, tapi kenapa kamu nggak bilang saat itu juga kalau kamu tuh sebenarnya tuh eh, tidak sedang baik-baik aja sama yang tak lakuin, jadi kenapa mendadak nunggu sampai masalahnya besar gitu. Aku bilang aku cuma coba menghargai apa yang kamu lakuin, apa kebiasaanmu, aku bilang gitu. Oh, aku nangkep berarti sebenarnya selama kamu bilang nggak apa-apa itu sebenarnya kamu ada apa-apa. Iya, Kamu sebenarnya. merasa ada apa-apa dan kamu nggak langsung ngomong sama dia. Akhirnya menumpuklah di belakang masalahnya dan akhirnya jadi besar. Terus ngebuat dia kaget kalau kamu kok selama ini ngerasa ngomongnya nggak apa-apa tuh kok sekarang jadi masalah. Kayak gitu. Aku nangkep. Mungkin dia merasa tidak adil juga karena awalnya kamu berhubungan sama dia santai-santai aja, nggak apa-apa, bilangnya oke fine, tapi ternyata sampai kesini kok jadi sesuatu yang besar, jadi bom waktu kan akhirnya tuh buat kamu kan. Iya. Terus akhirnya kamu mutusin dia, itu cukup buat dia kaget, bahkan dia belum berusaha pun kamu udah ngebuat break ya, kamu minta break sama dia, terus akhirnya dia ngerasa ya udah nih berarti putus. Terus perasaan lu sendiri kalau sama dia gimana Sekarang ya udah maksudnya, soalnya aku juga udah deket sama kamu sekarang sudah deket sama cowok lain? kayak gitu. Terus tapi kayak aku tuh nggak suka Mbak, maksudnya aku nggak bener-bener kalau ada orang yang ketok sengit, maksudnya kayak ya kayak dia gitu contohnya Mbak. Gitu kayak aku tuh nggak nyaman, aku kayak pengen menyelesaikan merangkul gitu loh Mbak, kayak gitu loh. Oke, ini pas banget nih. Misalkan ya, misalkan dia ada di depan kamu, anggap aja nih kamera itu dia. Nah, oke. Apa yang mau kamu omongin sama dia biar yang ada di dalam hati kamu tuh biar tersampaikan dan kamu nggak ngerasa ganjel gitu? Ya aku pengennya tuh dia itu tuh terbuka. Kamu itu terbuka sama aku gitu loh. Maksudnya saat terus kemarin aku minta maaf sama keputusanku yang cuma sepihak gitu loh, ngajak break yang akhirnya kamu malah nangkepnya itu tuh udahan kayak gitu. Sebenarnya ya karena apa ya, udah tak jelasin gitu loh, kayak gimana pun kamu tetap nangkepnya dengan egomu, kita sama-sama dengan ego kita gitu loh. Aku pengennya ya udah kalau misal emang benar-benar udah tuh jangan musuhan, jangan musuhan gitu loh, maksudnya tetap baik-baik aja sama kayak perjanjian kita, kayak perjanjian kita di kemarin di awal gitu loh, kayak gitu. Jadi menurut Indah, kalau kamu dari awal tuh pengennya emang baik-baik aja dan nggak musuhan, jangan saling blokir karena itu ngebuat Indah jadi ngerasa nggak nyaman sekarang. Dan kalau misalkan emang kalau kamu menangkapnya itu putus, ya sudah putus gitu. Jadi biarin Indah dengan kehidupannya dan kamu tetap berteman sama Indah aja seperti biasanya kayak gitu. Tapi kamu udah ngerasa tenangan nggak? Maksudnya sekarang kalau misalkan udah nanti dia nonton ini dan dia tahu apa yang kamu maksud dan ternyata dua-dua dia ngebuka blognya, kamu tenang nggak? Tenang banget. Benar. Minum dulu dong, ini sampai esnya cuwer loh, nggak diminum. Teman-teman, segitu dulu curhatannya aku sama Indah. Nanti mau dilanjut lagi. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol seru dulu, santai-santai. Jadi kalian nggak boleh tahu, karena nggak mau di skip ya. Nanti kita lanjut lagi karena bakal lama. Yeay, sekarang udah selesai ngobrol-ngobrolnya sama Indah. Tadi juga udah curhat, nggak tahu ngobrol ngalor ngidul, entah ngobrol apa aja kita tadi ya. Jadi lebih akrab sekarang. Next time kalau misalkan mau main-main, kamu kabarin aja. Oke, mau main ke rumah atau kita main kemana, keluar gitu nggak apa-apa. Aku senang banget sekarang punya teman baru lagi, Indah. Thank you ya Indah. Makasih ya Mbak. Ini aku juga makasih. Sehat terus Mbak Imon. Makasih, sehat juga buat Indah. Jangan galau-galau lagi. Udah sembuh sekarang. Semoga. Ya udah. Dadah Indah. Dadah Mbak. Sampai ketemu lagi, aku anterin ke depan.
Iya. Dadah Mbak. Dadah. Duluan ya. Iya, hati-hati ya. Nanti Mbak Emon juga hati-hati ya. Iya. Hati-hati loh. Ya, Indahnya juga Indah udah pulang. Jadi itu dia ngobrol-ngobrol sama Indah. Yang aku tangkap untuk hari ini, aku ngerasa tetap ada penyesalan dari Indah karena mungkin nggak sepenuhnya ini adalah salah si cowoknya juga gitu, karena emang cowoknya lebih introvert gitu dan lebih pendiam. Ya wajar lah, yang namanya hubungan kan pasti selalu ada masalah. Segitu dulu teman-teman, tadi udah ngobrol-ngobrol sama Indah. Semoga teman-teman juga mendapatkan manfaat dari ngobrol-ngobrolku sama Indah tadi. Dan buat teman-teman yang mau cerita-cerita juga sama aku, ada motor lewat. Dan buat teman-teman juga yang mau cerita-cerita sama aku, kalian bisa DM aku di Instagram. Terima kasih udah nonton. Dadah.